Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kita melakukan perkuliahan lanjutan. Di depan kita sudah tampil pemakalan yang akan menyampaikan makalahnya dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit kepada pemakalan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat, taufiknya serta nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di kelas ini untuk mengadakan kegiatan perkuliahan. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, dan yang saya hormati teman-teman yang telah hadir di kelas yang kita cintai ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai gaya bahasa. Adapun pemateri dalam mengenai gaya bahasa ini dibagi menjadi 3 orang. Pemateri pertama saya sendiri Muhammad Sultan Nasution. Pemateri kedua ada saudara Muhammad Dimas Arif, dan pemateri ketiga ada saudara Muhammad Putra. Baiklah, kami akan memulai materi yang pertama. Yang pertama mengenai definisi gaya bahasa. Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Style sendiri berasal dari bahasa Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan dinding. Gaya bahasa bagian dari diksi atau pilihan kata yang membahas tentang pemakaian kata, frasa ataupun klausa tertentu dalam situasi tertentu. Sehingga dengan demikian dapat dipahami style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian dari penulis atau pemakai bahasa. Menurut Erap pada tahun 2010 halaman 112. Berikutnya akan jelaskan kepada pemateri kedua. Yang kedua itu ada klasifikasi gaya bahasa. Jadi klasifikasi gaya bahasa itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu ada gaya bahasa perbandingan. Jadi gaya bahasa perbandingan itu adalah bahasa yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, misal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding yang lain. Jadi adapun gaya bahasa perbandingan ini meliputi ada hiperbola, ada metonimia, ada personifikasi, ada metafora, sinedoke, alusi, simile, asosiasi, eufemisme, pas, protototo, epitet, epinoim, dan kolase. Nah, yang kedua itu ada gaya bahasa pertentangan. Jadi menurut Henry G. Tarigan 1985, gaya bahasa pertentangan ialah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca dan pendengar. Jadi adapun jenis gaya bahasa pertentangan yaitu ada hiperbola, ada litotes, ada ironi, oksimoron, satire, innuendo, antifrasis, paradoks, kalimat, klimaks, antiklimaksisme, dan sarkasme. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Baik, selanjutnya ada gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa
pertautan adalah gaya bahasa yang menunjukkan adanya hubungan pertautan atau pertalian di antara dua hal yang lagi dibicarakan. Ada beberapa jenis gaya bahasa pertautan, diantaranya metonomia, sinekdok, alusi, eufemisme, eponim. Lalu ada gaya bahasa perulangan. Gaya perulangan adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, frasa atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Adapun jenis-jenisnya yaitu aliterasi, asonansi, antanasi, kiasmus, dan evanesis. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, telah disampaikan materi mengenai gaya bahasa. Dengan begitu, kami dari kelompok 7 akan membuka sesi tanya jawab. Para teman-teman dipersilahkan. Ya, kepada saudari Ira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa setiap penyair memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda dan apa penyebabnya? Baiklah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aldi. Kepada saudara Aldi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan gaya bahasa depersonifikasi dan berikan contohnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fadila Mutin Natasha, yang mana pertanyaannya itu mengapa setiap penyair memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda dan apa penyebabnya. Jadi bahasa merupakan cara untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam pikiran melalui bahasa-bahasa yang khas. Adapun alasan mengapa setiap penyair memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, karena setiap penyair mempunyai gaya bahasa yang identik bagi si penyair itu sendiri. Jadi dalam karya sastra, gaya bahasa ini juga disebut dengan stilistika. Secara umum, stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang ada di dalam karya sastra. Jadi ilmu ini juga dapat mengungkapkan penggunaan gaya bahasa yang khas dalam setiap karya sastra. Jadi hal inilah yang kemudian membuat setiap penyair menggunakan bahasa yang khas dalam puisi mereka masing-masing sebagai wujud gaya dari penyair itu sendiri. Bahasa itu kemudian diapresiasikan lewat tulisan seperti puisi. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi, yaitu pengertian depersonifikasi dan contohnya. Gaya bahasa depersonifikasi atau pembendaan adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. Apabila personifikasi menginsankan memanusiakan benda-benda, maka depersonifikasi justru membedakan manusia atau insan. Contohnya yaitu, bila Kakanda menjadi darat, maka Adinda menjadi daging. Demikianlah presentasi pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat pada hari ini menjadi iktibar dan dapat menambah pengetahuan ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.